Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan terkait proses CAD, CAM, dan CAE dari Toplet Caster. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yafi Antandri Abdillah dengan NIM 003. Di sini saya akan menjelaskan proses CAM. Perkenalkan, nama saya Sucaya Nugroho dengan NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan proses CAE. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nur Zahran. Saya akan menjelaskan apa itu toplet dengan NIM 016. Perkenalkan, saya Sahrafi Sabri Albana dengan NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses CAD dari toplet. Oke, setelah kita memperkenalkan diri, kita langsung saja yuk langsung ke penjelasan apa sih toplet itu sendiri. Caster adalah istilah yang digunakan untuk menyebut unit roda lengkap yang dipasang pada bagian benda untuk memudahkan bergerak. Roda caster bukan sekedar roda, tetapi merupakan rakitan yang terdiri dari roda itu sendiri dan rangka dudukan yang disebut fork atau bracket yang memungkinkan berputar dan berbelok. Nah, kelompok kami akan mengangkat toplet caster dalam tugas kali ini. Toplet caster adalah salah satu part dari caster yang dirancang untuk dipasang pada permukaan datar, biasanya di bagian bawah dari sebuah objek seperti keranjang. Plat datar pada caster memberikan area permukaan yang luas untuk menempel pada bagian benda. Hal ini menciptakan titik dudukan yang stabil dan membantu mendistribusikan berat benda secara merata, mengurangi tekanan pada titik tertentu. CAD atau biasa kita sebut Computer Aided Design adalah penggunaan software komputer untuk membuat, memodifikasi, menganalisis, dan mengoptimalkan desain suatu produk secara digital. CAE atau biasa kita sebut Computer Aided Engineering adalah penggunaan software komputer untuk mengsimulasikan, menganalisis, dan memprediksi kinerja serta keandalan suatu produk di dunia nyata sebelum dibuat secara fisik. CAM atau biasa kita sebut Computer Aided Manufacturing adalah penggunaan software komputer untuk merencanakan, mengelola, dan mengontrol operasi manufaktur melalui mesin-mesin CNC, Computer Numerical Control. Nah, yang pertama untuk CAD kita akan menggunakan software SolidWorks 2023. Di sini kita akan membuat desain dari toplet itu sendiri. Nah, di sini kita pilih new parts karena kita akan membuat bracket baru dari toplet itu. Nah, yang pertama jangan lupa untuk satuan ukuran kita pilih pindah ke milimeter. Jika sudah, langsung saja kita klik filter sketch, lalu klik rectangle karena ini adalah awalnya dari segi 4 bentuknya. Lalu kita pilih top plane, kita klik, kita smart dimension, sesuaikan dengan ukuran pada DWG, ya ini ukuran pada bagian ini adalah 82, klik enter, dan ini adalah 136, enter. Setelah itu kita klik features. Di sini kita akan extrude. Nah, bisa pada ukuran di sini kita akan extrude, ya ini 16 mm. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat melubangi pada satu bagian yang atas dan dua bagian yang bawah. Kita klik segitiga pada proses extrude, klik sketch 1, lalu kita klik pada bidang yang ingin kita lubangi, tambahkan sketch,
Nah, di sini kita akan melubanginya dengan berbentuk segi 4 karena kita akan menghabiskan. Di sini kita beri ukuran seperti ini. Kita smart dimension, kita tentukan ukuran yang ingin kita potong. Nah, ini setinggi 4 dan lebarnya yaitu 38. Nah, yang sini bersama 4 dan yang sebelah sini yakni 38. Nah, untuk yang atas kita akan lubanginya dengan panjang 48 dan tingginya yakni sama yaitu 4. Pastikan ukuran sesuai pada DWG. Nah, nanti kita tarik pada dari garis terluar nah bidang yang ingin kita lubangi yakni sejauh sepanjang 44. Oke, pastikan sudah sama ya. Ya, sudah sama 44. Oke, langsung saja kita oke. Kita klik filters, ini kan kita extrude cut, yakni bagian yang ingin kita lubangi. Kita pilih, klik 1 2 3. Nah, di sini kita pilih yang true all karena ini akan menghabiskan semua. Klik. Nah, setelah kita oke, tampilannya akan menjadi seperti ini, sudah terlubangi pemakan. Nah, lalu di sini kita akan membuat fillet. Nah, di sini item yang akan kita fillet pertama, belum ke itu, kita pilih radius 12 sesuai pada DBG nya. Oke, lalu item yang ingin kita fillet, pilih pada bagian siku-sikunya yang ada 4 4. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi tampilan akan jadi seperti ini, sudah termakan, sudah terfillet. Selanjutnya kita akan membuat keempat lingkaran ya, keempat lingkaran untuk menaruh skrup. Nah, di sini kita pilih sketch lalu circle karena kita akan melubanginya ya, berbentuk lingkaran. Di sini dengan radius 5. Oke, yang bawah juga sama, begitu, radius 5. Nah, di sini kita sesuaikan jarak antara titik terluar dengan lingkarannya, yaitu dengan titik porosnya yaitu 12, sudah cocok. Oke, nah ini juga 12. Oke, nah ini kalau sudah 12 belum, pilih 12. Ini kita masukkan dengan 12. Nah, ketika sudah seperti ini, oke, di sini kita akan membuat center line untuk berfungsi untuk mirrornya. Guna mirroring membuat lingkaran, jadi kita tidak perlu membuat lingkaran sebanyak 2 kali kerja. Jadi langsung saja kita pilih mirror entities, pilih entitas yang ingin kita mirror, ya ini 2 lingkaran ini, kita klik dan mirror terhadap center line. Nah, itu kan jadi seperti ini, lalu kita oke. Nah, seperti itu, kita pergi features dan kita extrude cut. Kita pilih yang akan kita extrude. Kita sudah terpilih, kita beri true all. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Dan toplet pun, fungsi dari toplet pun sudah jadi ya, sudah siap kita untuk proses ke CAE. Untuk melakukan simulasi CAE, kita menggunakan software ANSYS.
Pertama-tama kita buka dulu softwarenya ANSYS. Kemudian kita memilih bagian static structure. Kemudian kita mengimport model yang telah kita bikin sebelumnya di SolidWorks pada bagian geometri. Kita tunggu sampai modelnya masuk ke ANSYS-nya. Setelah model terinput ke ANSYS, kita kembali ke segmen sebelumnya. Kemudian kita klik pada bagian model. Untuk mengenerate mesh-nya agar nanti terlihat bagian mana yang mendapatkan gaya-gaya yang besar dan gaya yang kecil. Kemudian kita generate mesh-nya. Setelah kita mengenerate mesh-nya, kita masuk pada bagian static structure. Kemudian memilih bagian-bagian mana yang nantinya akan diberikan gaya dan bagian mana yang dijadikan penopang yang fix. Kita memilih pada bagian fix dulu di bagian tengah. Kemudian di bagian kiri kita berikan gaya. Gaya diberikan terhadap sumbu negatif Y agar gaya yang diberikan ke arah bawah. Kita berikan gaya sebanyak 10.000 Newton atau setara 1000 kg. Kemudian kita enter, lalu memilih kembali pada bagian force dan kita memilih bagian yang sebelah kanan untuk kita berikan gaya. Kemudian sama seperti tadi, kita berikan gaya terhadap sumbu negatif Y agar gaya yang diberikan ke bawah sebesar 10.000 Newton. Kemudian kita solve. Kemudian pada bagian solution kita memilih stress dan normal stress. Setelah kita solve, kita akan mendapatkan hasil bagian-bagian mana yang mendapatkan gaya yang besar dan bagian-bagian mana yang hanya mendapatkan gaya yang lebih kecil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait proses CAM atau Computer Aided Manufacture. Untuk langkah awal yang kita harus lakukan adalah kita memakai yang namanya aplikasi CAM itu sendiri. Di sini saya memakai aplikasi dari developer atau yaitu Fusion 360. Mari kita buka aplikasi Fusion 360-nya. Baik, langkah awal yang sudah kita lakukan ketika kita sudah masuk ke aplikasi adalah mengekspor desain yang sudah kita buat tadi dan kita masukkan ke Fusion itu.
Kita buka program yang sudah kita masukkan tadi. Oke. Kurang lebih untuk desain yang tadi sudah kita bahas seperti ini. Langkah selanjutnya ialah buat pandangan ini menjadi pandangan yang seharusnya beda itu kita lihat. Yang pertama kita rubah pandangan atasnya, yang tadinya seperti ini kita rubah menjadi seperti ini dengan cara klik kanan, save current view as sebagai top. Oke, langkah selanjutnya kita rubah pandangan home ini yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Kita tentukan dulu pandangan yang kita mau rubah jadi pandangan home sendiri. Seperti ini misalnya. Langkah kedua yaitu klik kanan, set current view as home view. Jadi apabila kita rubah pandangan seperti ini lalu kita tekan tombol home ini, pandangan sudah sesuai yang kita inginkan. Langkah selanjutnya setelah pandangan yang sudah kita rubah, kita masuk ke menu manufacture atau menu camp itu sendiri. Di sini kita perlu namanya membuat setup dengan cara klik kanan di setup, lalu pilih new setup. Setelah muncul seperti ini, kita di sini akan memilih mesin yang akan digunakan. Di sini kita memilih mesin CNC 3 aksis. Lalu kita pilih titik yang akan kita gunakan untuk menjadi set titik 0. Dengan cara kita pencet orientation ini. Di sini saya akan menggunakan ZX axis plane, di mana kita harus menentukan titik Z yang digunakan. Ini kita memilih titik ini seperti titik Z, lalu titik X di sebelah sini. Oke, kita setting di sini. Baik, langkah selanjutnya kita tentukan titik nolnya. Sini saya akan memilih titik nolnya di sebelah sini. Oke. Jadi kurangnya seperti ini, lalu kita masuk ke menu adaptive clearing. Sini kita perlu memilih tool yang akan kita gunakan, lalu tambahkan melalui menu ini. Sini kita akan menggunakan pattern ini dengan diameter kurang lebih 5 mm. Oke. Lalu kita pilih menu ini, select. Ternyata terjadi kesalahan. Cik, kok Cik? Apa Cik? Ya. Siapa kok ngomong kesalahan? Baik, langkah yang perlu kita lakukan setelah masuk ke model manufaktur ialah kita buat setup baru. Kita tekan setup, klik kanan, new setup. Sini kita akan memilih X dan Y. Untuk sumbu X ada di sini. Dan sumbu Y ada di sini. Cukup box point. Kita pilih titik X-nya di sudut sini. Jadi nanti mesin akan mulai pengerjaan dimulai sudut yang sudah kita pilih. Kita pilih OK. Nah, sebelum itu berhubung seperti yang kita tahu di sini terdapat tikus samar. Di sini merupakan benda kerja yang semulanya bentuk balok ini akan dibikin menjadi sebuah outlet. Di sini saya lupa terkait settingannya, jadi saya akan menyeting ulang di setup, edit, di stock. Kita pilih, kita lebihkan sini 5 mm kurang lebih. Jadi antara pemakanannya akan lebih leluasa, sehingga kesalahan pemakanan ataupun kelebihan pemakanan tidak diminimalisir di sini. Baik, di sini untuk benda kerja kita lebihkan ukurannya 5 mm dari total dimensi outlet yang aslinya. Lalu kita pilih OK.
Baik, setelah ini kita lanjutkan dengan penggunaan fitur adaptive layering. Kita dapat menggunakan fitur itu dengan menekan dua D ini, lalu kita pilih adaptive layering. Di sini kita memilih tool. Yang tool yang kita akan gunakan adalah L-mill dengan ukuran diameter 5 mm. Kita pilih select. Kita setting antara spindle RPM-nya ini menjadi 2500. Untuk cutting bit rate-nya kita tidak usah ganti karena menurut saya ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan dalam pemakanannya. Lalu kita pilih geometri apa mana saja yang harus dimakan oleh mesin. Kita pilih geometri ini. Ini kita oke. Ternyata di bagian sini belum termatang oleh mesin, jadi kita edit lagi di geometri. Kita coba pemakanan di bawah sini chainnya. Baik, dan kita oke. Baik, kita lihat di sini ternyata pemakanan sudah kita sesuai yang kita inginkan. Kita lanjutkan ke pengeboran lubang yang ada di bawah menuju ke atas, ke tembus ya boringan. Kita pilih 2D lalu kebor. Untuk tool saya masih bisa menggunakan tool flat end mill dengan diameter 5 mm tadi. Untuk pengeboran kita turunkan sedikit RPM-nya jadi 1200. Lalu pilih geometri, kita pilih lubang mana yang akan kita bor. Oke. Baik, seperti yang kita lihat pengeboran sudah terjadi di sini. Baik, selanjutnya setelah pengeboran dan pembuatan bagian atas ini sudah selesai, kita lanjutkan pembuatan di bagian bawah sini. Yang pertama kita klik setup. Ya ini. Ini-nya ini. Pilih set and fix, coba. Untuk set kita gunakan ini. Baik, sesuai, oke. Lalu kita setting titik 0. Sini saya akan menggunakan titik 0 yang ada di ujung sini. Jadi mulai pengerjaan di bawah juga dari sudut kanan atas. Setelah dirasa dari settingan titik 0 ini sudah sesuai yang kita inginkan, kita boleh klik OK. Langkah selanjutnya kita lakukan pemakanan awal di bagian bawah ini dengan cara adaptive layering. Kita masih menggunakan tool dengan diameter 5 mm itu flat end mill. Namun untuk RPM lagi setelah menggunakan bor kita harus lagi menjadi 2500 untuk pemakanan permukaan bawah ini. Lanjut geometri, pilih geometri yang akan kita buat untuk ini dan ini. Kita pilih ini kita set copy. Baik, seperti yang kita lihat di sini ternyata untuk bagian yang sisa tadi di sini belum termakan, jadi kita edit di geometri. Kita coba geometrinya kita tambahkan di bagian sini. Ternyata di sini terjadi pemakanan lebih. Kita coba edit lagi geometrinya. Kita edit di bagian ini dan sini. Lalu bagian
ini. Baik, seperti yang kita lihat di sini pemakanan sudah sesuai yang kita inginkan. Lanjut kita cek dulu apakah simulasi makanan ini atau camp ini apakah sesuai yang kita inginkan, sesuai settingan yang kita sudah buat tadi. Kita pilih di setup yang paling atas ini, setup, lalu kita pilih klik kanan, kita pilih simulate. Sini kita buka settingan awalnya jadi seperti ini. Nah, untuk bagian atas tadi kan sudah kita rubah di bawah, kita kembalikan di atas lagi. Kita rubah ini menjadi flip view. Baik, mari kita lihat apakah settingan sudah kita buat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini jam bawahnya. Baik, kurang lebih untuk mesinnya seperti ini. Tapi ternyata di sini belum ada pemakanan lagi. Jadi mungkin kita bisa tambahkan diagonal untuk mempermudah kita. Kita balik ke desain. Kita pilih di pandangan bawah tadi. Kita pilih objek sisi ini untuk kita buat dari patokan. Lalu kita buat sesuai dengan ukuran tadi. Oke, rectangle. Ini kita rubah 136 dengan 80. Oke. Nah, kita coba di sketch, lalu kita kembali ke manufaktur. Kita di sini kembali lagi, lalu kita pilih tata piring, pilih geometri, kita pilih chain yang kita buat tadi. Oke. Kita coba lihat. Stop tulipnya kita akan matikan. Sini kita cek lagi apakah ada yang harus kita buat di sini. Oke. Kita coba stop konturnya kita matikan, kita hidupkan. Lalu kita rubah direction untuk merubah pemakanan menjadi pemakanan kuat. Oke. Baik, kita coba cek untuk setup di bawah ini, simulate. Baik, sepertinya saya rasa cukup untuk ini mari kita simulasikan dari awal lagi. Kita klik setup, klik kanan, lalu simulasi. Apakah yang sisa dari benda kerja tadi akan tidak termakan atau belum?
Oke, jadi masih ada trail sisa. Jadi untuk garis yang sudah kita buat tadi, kita coba turunkan sekitar dan dulu. Coba ini kembali ke desain. Kita hapus tadi yang sudah kita buat. Oke. Oke. Itu harus satu. Kita coba turunkan tanda rekonstruksi offset pen dan bagian sini kita ketik min 2 mm, enter, akan garis seperti tadi, pitch, kita pilih rectangle 100. Dari 5 35. Makan dulu. Enter. Ini sketch. Kita lihat. Oke, kita seperti ini. Lalu kita kembali ke manufactur. Kita delete. Kita menu. Kita bikin button baru lagi. Tapi di bagian diode. Kita pilih adaptive layering. Untuk tool dan kecepatan lebih sama, kita pilih geometry. Kita pilih ini yang sudah kita buat, kita pilih sketch yang sudah kita buat tadi. Oke, stop untuk kita nyalakan, lalu kita fit direction. Jadinya untuk pemakanan kita pilih pemakanan luar, kita klik OK. Baik, sekarang kita akan lihat apakah untuk pemakanan sesuai yang kita inginkan. Oke, ternyata di sini kurang lebih benda yang sisa kita makin sedikit. Maka dari itu untuk offsetnya kita bisa tambahkan di dalam lagi. Karena tadi kita buat di sini minus 2 mm. Kita ubah di desain, kita pilih sketch, kita pilih offsetnya lagi. Yang dari sini kita lebihkan lagi menjadi minus 5 mm. Oke, kita buat ukuran yang sama dengan posisinya kembali. Jadi kita buat grid rectangle lalu ke center rectangle, slip 1,5 oh 80. Kita klik OK, finish sketch, kita kembali ke manufactur. Baik, kurang lebih seperti ini. Lalu kita pilih adaptive layering yang sudah ada di sini, kita edit, kita tambahkan geometri di sini, kita tambahkan geometri juga yang sudah kita koreksi. Tapi oke.
Nah, ternyata yang bagian direction ini kita belum flip direction, jadi kita flip direction dulu. Cek ini juga, oke, baru kita oke. Baik, ternyata di sini meskipun pemakangan sesuai sudah yang kita inginkan, namun untuk bagian di sini belum tercenter ya. Jadi kita bisa edit desainnya, bentuk desain, ambil kayak 7, klik kanan, lalu kita edit, kita center sesuai yang kita tentukan. Kita tarik 12,5, tengahnya di sini 12,5, ini 12,5 sampai sini. Ini sketch, kita coba kembali ke mata tuh, kita coba timbrate, ternyata bisa. Oke, mari kita lihat untuk setup adanya apakah sesuai. Oke, jadi di sini kita sudah selesai seperti yang sesuai dengan kita sudah setting. Namun di sini lubang yang sudah kita buat tadi belum bisa tembus ya teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan fitur bor lagi di bawahnya. Baik, lalu kita pilih lubang mana saja yang akan mau dibor. Seperti ini, lalu ini. Kita rubah settingannya jadi 1200 fps. Oke. Nah, jadi lubang yang kita bor tadi di awal bisa tembus ke bawah. Baik, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.